tercinta, kami sekarang berada di Desa Jambuer, Kecamatan Kromengan, tepatnya di lereng Gunung Kawi. Kami akan mewawancarai Ibu Supini yang mana beliau mengidap penyakit asam urat. Assalamualaikum. Saya dengar sakit asam urat. Ya, itu kira-kira keluhan-keluhan apa yang Ibu rasakan dan mungkin sudah berapa lama asam urat Ibu itu Ibu derita? Mungkin saya menderita sakit asam urat ini mungkin ya sudah lama Pak, tapi tidak saya rasakan. Mungkin ini gejala-gejala rasanya kena asam urat ini ada benjol-benjolan di tangan saya. Ini ada 1, 2, ini di perut juga ada benjolan itu. Dan waktu saya sakit asam urat itu pokoknya ngeri sekali. Sakitnya itu nyeri, sakit. Jadi rasanya seakan-akan seperti nggak bisa hidup rasanya Pak. Ini Pak, dan saya benjolan ini sudah tumbuh kira-kira 15 tahun Pak. Tapi tidak saya rasakan sama sekali. Periksa-periksa itu katanya dokter-dokter nggak apa-apa, jadi ya tenang-tenang. Lama-kelamaan agak nyeri. Itu di kaki itu ada kaku-kaku sedikit, geringingan itu. Terus setelah itu mau hari raya itu terasa sering kaku itu di kaki itu sering kaku. Gitu, nah sering kaku, panas gitu. Saya merasakan kena apa ini kok sering kaku-kaku dan panas itu pas hari raya betul itu. Kebetulan di rumah saya ini repot yang bersih rumah, nggak ada kawan, jadi terlalu kecapean. Jadi pas hari raya itu aduh sudah sakitnya sudah tambah parah. Akhirnya habis hari raya itu hari Sabtu Legi tanggal berapa ya? Ya lupa tanggalnya. Itu mulai saya nggak bisa jalan itu Pak. Sakitnya sudah nyeri sekali. Saya bersih-bersih di karangan itu sudah nggak bisa jalan sudah. Ya itu sudah. Seperti orang lumpuh. Iya, nggak lumpuh tapi untuk jalan tuh nggak bisa kakinya Pak. Iya sakit. Berarti bengkak-bengkak itu. Nggak sampai bengkak Pak, tapi nggak. Rasanya berat gitu. Nah, iya berat sekali gitu. Ya. Tapi saya sorenya itu masih nekat bisa sembahyang ke masjid. Jadi setelah sembahyang itu berdiri tuh, ya ampun, berat sekali ya mau berdiri itu berat sekali. Jadi saya ya malah susah sekali. Terus bagaimana ini? Terus saya lari ke Pak Bonco itu. Pak saya ini mati atau hidup, mosok bodoh penjenengan Pak, kula ngaten lah. Rasanya nggak bisa jalan tuh ya pernah, tapi ya bukan sakit ini Pak, ya sakit biasa-biasa itu aja. Setelah merasakan sakit yang ini, saya sudah pokoknya pasrah sama Pak Ponco. Kalau bisa Pak, saya itu jangan sampai masuk rumah sakit, sebab saya tidak punya keluarganya cuma anak saya dan ibu saya sudah jemput. Jadi bagaimana saya jadi mosok bodoh Pak penjenengan, kula pati uripe mosok bodoh penjenengan. Lajeng kula ngaten dados sampun. Pak Ponco itu di sini pekerjaannya sebagai apa, Bu? Petugas kesehatan desa, Pak. Oh, petugas kesehatan desa seperti mantri gitu. Nah, Pak Mantri. Pak Mantri ya. Ya, Pak Mantri. Terus setelah berubah ke Pak Ponco, Bu, ya. Ya. Bu Supini disarankan untuk pakai obat apa saja atau diberi obat apa saja? Sama Pak Ponco ya dikasih tahu, ini berhubung ada obat produk baru ini katanya Pak Ponco itu yang dari NASA itu. Ya saya manut saja Pak sama Pak Ponco, pokoknya saya pasrah ya, apa yang disuruh konsumsi saya turuti saja. Jadi akhirnya ya sekarang saya ini enak ini Pak, berkat dari NASA ini. Mungkin bisa ditunjukkan Bu produk-produk kesehatan dari NASA yang Bu Supini konsumsi ya. Ini Pak yang saya konsumsi dari NASA ya Pak Ponco memberitahu itu, ini dari klorofil, beras merah, lecitin dan wangte ini Pak. Kenapa Bu Supini setelah ditawari oleh Pak Ponco kok tertarik mengkonsumsi produk-produk dari NASA ini? Ini loh Pak, saya bisa tertarik sama Pak Ponco itu, dikasih tahu sama Pak Ponco. Soalnya saya sama Pak Ponco dipinjami bukunya, dipinjami CD-nya. Setelah saya nyetel CD itu, melihat orang-orang yang sudah berhasil itu, saya jadi tertarik sekali. Jadi saya itu ya ingin seperti mereka sembuhnya Pak. Apa yang Ibu rasakan setelah mengkonsumsi produk-produk kesehatan dari NASA ini?
Ya, sekarang setelah saya menggunakan produk ini, Pak, alhamdulillah rasanya saya bisa hidup lagi, Pak. Sembuh. Enteng sekarang sudah bisa kerja lagi. Bu, mana Bu Supini cara mengkonsumsi produk-produk kesehatan dari NASA ini, Bu? Oh ya, Pak. Ini kalau yang lecitin ini saya menggunakan pagi 1 sendok makan, sore 2 sendok makan. Kalau yang lecitin ini, tapi kalau yang ini, yang Wang Teh ini tiap kali minumnya ya ini. Oh, berarti tiap kali minum teh? Ya, tehnya Wang Teh ini yang saya minum. Terus ini yang Krolopilnya ini sehari 3 kali 1 sendok makan. 3 kali 1 sendok makan? Ya. Terus ini beras merahnya ini sehari cuma sekali aja, Pak. Sehari cuma sekali aja, sore gitu aja. Jadi makannya sore bisa berkurang, makan nasi cuma sedikit. Makan ini aja sudah kenyang ya. Dan hasilnya lumayan juga lah, Pak. Berat badan saya bisa turun 6 kilo sekarang. Setelah konsumsi ini turun 6 kilo badan saya. Alhamdulillah. Agak langsing Bu ya. Agak langsing sedikit. Lebih cantik. Terus kira-kira sudah berapa lama Bu Supini konsumsi produk-produk kesehatan dari NASA ini, Pak? Ya, kurang lebih 3 bulan. Oh, sudah 3 bulan? Ya, 3 bulan. Waktu Ibu pertama kali minum klorofil atau waktu pertama kali minum lecitin itu bisa langsung dirasakan atau bagaimana Bu? Waktu pertama kali? Pertama kali itu sehari, 2 hari, 3 kali itu sakitnya bukan main, Mas. Begitu minum. Tapi ya minum lecitin itu sehari, 2 hari, 3 kali hari itu sakit sekali. Tapi saya nggak putus asa. Barangkali begitu efeknya obat, jadi ya saya nggak putus asa. Terus saya teruskan aja, akhirnya ya sukses ini. Cuma sekarang itu tinggal ada sisa benjolan sedikit-sedikit ini belum tuntas sedikit benjolan, tapi nggak sakit. Ya dulu banyak benjolannya. Ya nggak banyak, tapi besar, Mas. Oh gitu ya. Iya, Satu genggaman gitu gitu ya. Sekarang sudah enggak. Berarti kempes itu sekarang. Kempes dan ini sudah empuk. Sudah nggak Keras. sakit Bu ya? Enggak sakit. Dulu ini udah pun besar ya nggak sakit, tapi ya lainnya yang sakit itu dekat-dekatnya masalah. Kalau yang benjolan ini nggak sakit, tapi yang dekat-dekatnya itu yang sakit, Pak. Terus kan Berat sekali, nggak untuk jalan tuh nggak bisa. sekarang sudah enak sekali. Ya sudah bisa kerja lagi. Untuk lari-lari bisa Bu? Bisa, sudah sembahyang sudah normal lagi.